Halo semuanya, kembali lagi bersama channel yang burik ini. Seperti biasanya gue akan ngebahas Tensura lagi. Hari ini yang saya bahas yaitu volume 18 part 2. Ini sambungan dari video yang kemarin. Ayo sebelum mulai seperti biasa ya. Walpurgis. Portal menuju Walpurgis pun sudah dibuka, tapi portal Raine yang ini adalah dunia es, keperakan dan bersalju. Tidak seperti yang sebelumnya, di Walpurgis pertama yang Clayman buat. Nah, di Walpurgis kedua, kali ini tempatnya di kediaman Guy Crimson. Di sini Rimuru membawa Sion dan Diablo. Seperti yang kita tahu, setiap Raja Iblis hanya boleh membawa 2 pengawal. Tapi setengah dari kastil tersebut telah runtuh dan sudah jelas ada sesuatu yang telah terjadi. Hei, jadi kau sudah di sini? Aku yakin Milim dan Dagruel akan segera datang. Jadi, buat dirimu merasa nyaman dan tunggu mereka. Guy memberitahu Rimuru saat dia menuntunnya ke ruangan. Raja Iblis Leon dan Lumina sudah hadir duluan. Sion dan Diablo menahan diri untuk tidak duduk dan menunggu di belakang Rimuru. Namun kemudian Ramirez pun datang menunjukkan penampilannya dengan berisik. "Hei, ada masalah apa sampai-sampai kau meninggalkan aku?" kata Ramirez. Di sini Rimuru dan Raine bingung karena perasaan mereka tadi pergi bersama. Lalu Ramirez minta jemput dengan Mizari karena biasanya Raine tidak pernah meninggalkan orang yang dijemput. Sama seperti Raine, wajah Mizari tampak babak belur dan memar meski ekspresinya tetaplah tajam. "Raine-chan, perhatianmu sepertinya terganggu karena lukamu. Aku hanya khawatir tentang siapa yang harus aku bawa." Tapi meski begitu, kata Rimuru. Di sini Ramirez membawa 2 pengawal, dan yang dia bawa adalah Beretta dan Veldora. "Veldora, apa yang kau lakukan?" kata Rimuru. Luminas bereaksi terhadap kata-kata Rimuru dan berbalik untuk melihat ke belakang Ramirez. Dia melihat Veldora berdiri di sana dan mendecakkan lidahnya, membuat wajah jijik. "Asu, naga jahat itu," kata Luminas. Veldora pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, aku mendengar bahwa ada semacam pertemuan penting yang sedang berlangsung, dan aku tidak bisa melewatkannya. Aku sebenarnya berencana untuk mengikuti Rimuru, tapi sudah terlambat, jadi aku segera menghentikan Ramirez dan menawarkan untuk bergabung dengannya." Seperti yang kita tahu, Veldora tidak bisa membaca suasana. Dia tidak peduli bahwa Lumina sedang dalam suasana hati yang buruk dan dengan percaya diri menyampaikan maksudnya. Ramirez pun sengklek juga karena mengikuti kata-kata dari Veldora. "Begitulah yang sebenarnya. Jika Master bersedia untuk bergabung dengan kami, ini seperti mendapat bantuan dari ratusan orang. Jadi aku harap kamu akan berterima kasih kepadaku karena telah membawanya ke sini," kata Ramirez. Di sini Ramirez memanggil Veldora dengan sebutan Master. Awal sebutan itu didapat karena Veldora menjadi wibu yang suka baca manga. Nah, Veldora meracuni si Ramirez. Beretta adalah satu-satunya yang menggelengkan kepala dan meratapi. Tapi sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka berdua. "Saya sungguh meminta maaf. Saya ceroboh," kata Raine. Rimuru pun menjawab, "Tidak, itu bukan salah Raine. Kami juga datang ke sini dengan terburu-buru." Raine tampak tertekan, jadi Rimuru pun menghiburnya untuk saat ini. Guy berkata, "Yah, karena aku yang memanggilmu ke sini. Wajar saja kalau terburu-buru. Rimuru, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kau bisa memanggil Raine dan yang lainnya dengan nama mereka?" Guy, "Benar, Rimuru sama. Silahkan panggil kami dengan nama kami," kata Mizari. Ada 2 alasan saat Rimuru memanggil orang lain dengan gelar kehormatan. Yang pertama adalah saat dia ingin mengawasi seseorang, dan yang kedua adalah saat dia ingin menjaga jarak dari mereka. Luminas pun berkata, "Rimuru, kau juga telah memanggilku dengan namaku, jadi mungkin agak terlambat untuk itu." "Betul sekali. Kau begitu kurang ajar. Aku rasa kau tidak bisa memperbaikinya sekarang," kata Leon. Itu tanggapan Luminas dan Leon. Mizari dan Raine pergi menemui Milim dan Dagruel. Setelah beberapa saat, "Apa yang terjadi, Guy? Aku juga punya banyak hal di piringku. Kau dapat memanggilku, tapi setidaknya kau harus menghubungi kami terlebih dahulu." Frey bilang itulah sopan santun.
Milim pun tiba terlihat sangat bersemangat. Dia masih berisik seperti biasanya, yang sangat khas dari Milim. Lalu Rimuru pun mengucapkan terima kasih kepada mereka, mungkin persis seperti yang diantisipasi Milim. Tetapi perang ini telah membuat Rimuru mengatasi keterbatasannya sebagai harpi. Frey dan Guy mengangguk puas sambil berkata, itulah arti naik ke puncak. Yah, kurasa aku juga merasa demikian. Aku bisa menghilangkan rasa malu para basemen, dan kurasa tidak semuanya buruk untuk bermain-main dengan skema Milim. Carrion tertawa terbahak-bahak. Apa? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, kata Milim. Lalu Carrion pun menjawab, jangan coba-coba menyembunyikannya, Milim. Kau pasti berpikir bahwa jika kami tetap lemah, kami akan mati dalam pertempuran di masa depan, bukan? Itulah mengapa kau memberi kami kesempatan untuk melawan manusia. Betul sekali. Jika ini adalah dunia yang diinginkan Rimuru Dono, kita tidak akan bisa mendapatkan jiwa yang dibutuhkan. Mungkin ini kesempatan terakhirmu, kata Frey. Tempatnya adalah aula dengan meja bundar yang sepertinya terisolasi dari dunia luar. Guy duduk di atas dan Rimuru duduk di seberangnya. Dari sudut pandang Rimuru, Milim ada di kanan, Guy dan Ramirez di kiri. Di sebelah kanan Rimuru adalah Leon. Antara Milim dan Leon adalah Luminas. Dan di sisi lain adalah Dagruel. Ada kursi kosong antara Rimuru dan Dagruel. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat Dino. Apa kita harus menunggunya? Dagruel mengajukan pertanyaan yang jelas. Demon Lord lainnya tampaknya juga penasaran dan mata mereka terfokus pada Guy. Guy pun menatap Rimuru. Guy sepertinya tahu tentang pengkhianatan Dino. Rimuru tidak tahu jaringan informasi seperti apa yang dia miliki. Tetapi fakta bahwa dia berbicara dengan Rimuru menunjukkan bahwa dia memahami situasi sampai batas tertentu. Ya, kamu ingin menjelaskannya, bukan? Dino adalah seorang pengkhianat, begitulah keseluruhannya, kata Rimuru. Seperti yang kita tahu, Demon Lord Dino yang tinggal di Tempest mengkhianati Rimuru dan berpaling ke pihak musuh. Pengkhianatannya dipengaruhi oleh Ultimate Dominion Michael. Dino berganti sisi, kata Dagruel. Dagruel bergumam pada dirinya sendiri saat dia selesai mendengarkan cerita Rimuru. Dagruel yang merupakan teman baiknya, meskipun Dino berganti sisi, sepertinya Dino masih memegang kendali. Tapi masih belum pasti juga sih, kata Rimuru. Karena Rimuru yang juga punya partner yaitu Ciel, jadi mereka punya bukti terbaik untuk itu. Tunggu, Rimuru, apakah kau mengatakan bahwa Ultimate Dominion mempengaruhi skill dari sistem malaikat? Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kamu membedakan antara malaikat dan iblis ketika konsepnya sangat kabur, kata Luminas. Nah, Rimuru pun juga tidak bisa menjelaskannya karena dia juga tidak tahu. Lalu Guy pun berdiri dan berkata, aku akan menjelaskannya ke kalian semua. Kemudian Guy mulai berbicara tentang skill dengan detail yang mengejutkan, seperti rahasia besar. Rahasia tentang cara dunia bekerja, tetapi dia cukup murah hati untuk membagikannya dengan mereka. Menurutnya, hukum dunia ini dibuat oleh Feldanava. Kalau kalian yang belum tahu Feldanava itu adalah naga sejati. Udah bahas di video sebelumnya. Dan tampaknya siapapun yang memiliki kekuatan administratif yang tepat dapat mempengaruhi hukum tersebut. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan itu, mereka masih dapat menulis ulang hukum sampai batas tertentu dengan mengintervensi keinginannya dalam Magiculae. Dengan kata lain, ini adalah konsep sihir, semacam kekuatan. Skill adalah sesuatu yang telah disistematisasi sampai batas tertentu sehingga dapat mempengaruhi hukum tersebut. Skill yang berada di dalam jiwa orang yang berkemauan keras dan diaktifkan oleh energi murni milik mereka. Itu adalah skill ultimate dari sistem malaikat yang diciptakan oleh Feldanava. Dan diantaranya adalah 7 kekuatan yang disebut kebajikan. Pada saat Guy melawan Feldanava, si Feldanava memiliki banyak kekuatan. Tetapi setelah dunia stabil, dia hanya menyisakan yang terkuat, Justice King dan memberikan sebagian dari yang dimilikinya. Melepaskan semua yang tersisa ke dunia, akibatnya kekuatan itu dibawa ke dalam lingkaran reinkarnasi dan muncul di dunia. Lalu terbentuklah ke dalam jiwa yang pantas dan kuat. Namun, skill ultimate terlalu kuat dan dibatasi pada level unik. Hal itu dapat tersebar di antara berbagai skill atau menjadi skill unik tipe kebajikan sambil mempertahankan sejumlah otoritas. Guy merasa sistem skill kebajikan berbeda dengan sistem skill dosa besar. Dengan kata lain,
ada sistem kebajikan dan sistem dosa, atau sistem malaikat dan sistem iblis. Maka ada 7 iblis primordial dan 7 primordial angel atau malaikat. Dari cara Guy berbicara, sepertinya tidak hanya ada 7 skill ultimate dalam sistem kebajikan. Raja Kebijaksanaan, Raphael, atau yang kita tahu Ciel yang Rimuru dapatkan juga merupakan evolusi dari Great Sage, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan kebajikan. Rimuru yang hanyalah seorang pria yang sederhana, jadi dia cukup yakin dengan penjelasan Guy. Tetapi Luminas mengajukan pertanyaan lagi. Guy, jika kau tahu sesuatu, beritahu aku, apakah ada total 7 skill dalam sistem malaikat dan apa saja kekuatannya? Yang pertama, 7 kebajikan dari sistem malaikat, 7 kekuatan kebajikan yang katanya dimiliki oleh Feldanava menurut deskripsi Guy. Skill Ultimate Justice King, Michael, perintahnya adalah mental control itu sendiri. Kekuatan terkuat yang terspesialisasi dalam rantai komando dengan absolute defense yang nyata seperti Castle Gord. Skill Ultimate Knowledge 20 King, Raphael, kekuatan untuk mengelola hukum dunia menghususkan diri dalam lingkungan. Berbeda dengan Wisdom King, entah mengapa akan dijelaskan nanti. Skill Ultimate Covenant King, Uriel, kekuatan yang berspesialisasi dalam pengelolaan spesial dan digunakan untuk pengelolaan semua peristiwa. Skill Ultimate Hope King, Sariel, sumber kehidupan dan kekuatan untuk mengelola lingkaran reinkarnasi. Skill Ultimate Purity King, Metatron, kekuatan untuk memilih semua hukum campuran, mencegah gangguan, dan memilih energi murni. Skill Ultimate Charity King, Raguel, kekuatan untuk memberikan dukungan dan amplifikasi kepada orang lain. Itu telah diberikan kepada Felgrin. Keterampilan utama Passion King, Gabriel, kekuatan untuk memperbaiki status dan menanggapi keadaan yang tidak terduga. Itu telah diberikan kepada Velzat. Begitulah yang diketahuinya. Itu adalah pemecahan dari skillnya, tapi hanya 3 dari mereka yang diketahui ada saat ini. Feldanava memberikan Justice King Michael ke Rudra, jadi dia mendapatkannya Covenant King, Uriel. Sebagai balasannya, itulah yang Rudra dapatkan dan menjadi ultimate. Tidak ada yang menyela, jadi Guy mulai melanjutkan. Aku tahu bahwa Justice King Michael yang diberikan ke Rudra memiliki kekuatan untuk mendominasi orang lain. Tetapi itu lebih kuat dari yang aku kira, kata si Guy. Di sanalah Guy pun tersendat. Sementara Rimuru menunggu Guy mengatakan sesuatu. Tatapan mereka saling bertemu. Kau juga mengetahuinya kan, Rimuru? Rimuru pun menjawab, aku mengetahuinya, atau lebih tepatnya, aku melawannya beberapa hari ini yang lalu. Ketika Veldora dipengaruhi oleh musuh, aku pikir semuanya sudah berakhir. Felgrin juga terpengaruh, katanya. Aku mengalami saat yang sulit karena kamu mendorongku ke dalam masalah. Kau tidak hanya membuat aku berkelahi. Dengan Rudra, kau membawa diriku ke dalam perang habis-habisan, kata Rimuru. Lalu si Guy pun tertawa sambil berkata, hahaha. Tidak apa-apa, karena kau menang, Rimuru. Nah, seperti yang kita tahu di volume 15, Rimuru menang melawan Kaisar Rudra. Tapi, labirin Ramiris dihancurkan oleh Felgrin, dan area di sekitar kota mereka berubah menjadi bumi yang hangus seperti neraka. Tapi pemulihannya berjalan dengan baik. Aku jadi terbawa perasaan dan berteriak. Dengan ini, aku berharap dia tidak akan meminta padaku dengan permintaan yang tidak masuk akal untuk saat ini, kata Rimuru. Jadi di sini gue paham setelah membaca ulang volume 15, Ultimate Dominion milik Michael adalah kekuatan absolut yang sangat mengerikan menurut gue. Karena dia bisa mengendalikan pemegang skill Ultimate Malaikat. Seseorang yang mencapai skill ultimate setidaknya memiliki pikiran yang kuat. Manusia atau iblis itu sama untuk sepenuhnya didominasi. Buktinya tidak hanya Veldora, tapi Felgrin juga ditempatkan di bawah kendali Michael pada saat itu, yang di volume 15 chapter keberapa lupa. Sebagai bukti, Felgrin memiliki Charity King atau Raguel, dan Velzat seperti yang dikatakan Guy memiliki skill ultimate Passion King, Gabriel. Menilai dari runtuhnya kastil Guy, telah terjadi pertarungan dengan lawan yang luar biasa. Tampaknya Velzat telah diambil oleh Michael. Nah, di sini Velzat yang berteman dengan Guy pun diambil alih oleh Michael. Bagi yang gak tahu siapa itu Velzat, dia adalah kakaknya Veldora. Leon pun tampak tertekan. Luminas juga memiliki ekspresi yang gelap.
Tapi Milim di sini berteriak sambil bersemangat. Jangan khawatir, masih ada 7 dari 8 anggota Octagram yang tersisa di sini. Selain itu, yang lainnya juga cukup kuat. Ayo mengamuk dan tunjukkan pada mereka apa yang bisa kita lakukan, kata si Milim. Mengapa Milim terlihat sangat bahagia? Ya, seperti yang kita tahu, memang ada yang salah dengan keturunan Trudegan yang satu ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ketika Guy melawan Feldanava, Guy bahkan tidak bisa melihat dasarnya Feldanava memberitahu Guy tentang 7 kebajikan. Ia juga mengatakan dia akan memberikan masing-masing dari 7 malaikat primordial kekuatan khusus. Selain 7 kebajikan, satu untuk masing-masing dari 7 malaikat itu akan menjadi total 14. Malaikat saat ini memiliki ego yang lemah, dan beberapa dari mereka tidak bisa menangani skill ultimate. Itu sebabnya Feldanava memberi Velzat dan Felgrin Patient King Gabriel dan Cariting King Raguel. Sepertinya dia juga memberikan skill pada malaikat yang memenuhi syarat, tapi melepaskan skill yang lain tidak dia transfer. Dia meninggalkan dirinya Justice King, si Michael, yang dia perdagangkan untuk Covenant King Uriel yang kemudian diperoleh oleh Rudda. Namun kemudian, ketika Feldanava meninggal, Covenant King Uriel juga hilang. Itu berputar-putar dan akhirnya menjadi kekuatan si Guy, dan sekarang bergabung dengan Divine Flame King milik Felgrin. Dengan kata lain, skill malaikat adalah skill murni yang diciptakan oleh Feldanava, dan mungkin ada setidaknya 14 dari semuanya. Dan siapapun yang memanifestasikan dan memperolehnya tidak akan bisa melawan kekuasaan tertinggi Michael. Skill malaikat tentu kita sudah dapat mengertikan, tapi bagaimana dengan skill iblis? Nah, gue menyimpulkan dari yang gue baca. Guy mendapatkan skill unik Pride ketika dia dikalahkan oleh Feldanava. Skill biasanya ditemukan dalam tubuh material, tubuh spiritual, atau tubuh astral. Namun, ada beberapa kasus khusus di mana skill akan berada di dalam jiwa itu sendiri. Secara alami, karena jiwa sangat dekat dengan esensi orang tersebut, keinginannya lebih besar dan masuk akal bahwa benda yang mendiami jiwa akan menjadi skill yang kuat. Selain itu, pertimbangan itu dalam kombinasi dengan pandangan Ciel, memang benar ada sesuatu dalam skill unik yang berada di tubuh material. Skill unik Berserker misalnya mudah dipahami karena diwarisi oleh Larzen yang mengambil tubuh Shogo. Ada bermacam-macam contoh seperti itu. Dalam hal ini, skill ultimate mungkin adalah kekuatan tingkat jiwa, dan gue pikir itu sebabnya jumlah orang yang dapat menanganinya terbatas. Tapi kita belum tahu semuanya, soalnya ada 2 cara untuk mengakar dalam jiwa. Tidak hanya tinggal, tapi juga terukir. Yang dimaksud itu skillnya tinggal atau terukir. Yang kita tahu kan Ciel misalnya benar-benar berasimilasi dengan jiwa Rimuru. Tidak mungkin memisahkan keduanya karena dia terukir bukan tinggal. Ini juga berlaku untuk skill ultimate. Jika hanya tinggal di dalam jiwa, itu mungkin bisa dicuri. Tetapi jika terukir, tidak perlu merasa khawatir. Namun itu tidak mungkin untuk dideteksi. Guy mengatakan bahwa kekuatan yang dilepaskan Feldanava telah dibawa ke dalam lingkaran reinkarnasi dan berada dalam jiwa yang kuat. Tapi dalam kasus Guy, dia tidak menerima satupun kekuatan Feldanava. Dia tidak diberi kekuatan khusus oleh Feldanava seperti Ramirez. Itu adalah kekuatan yang dia ciptakan sendiri dengan meniru kekuatan murni. Skill pun lahir dan itu adalah sistem iblis. Jika skill adalah hasil dari keinginan dan hasrat sendiri, ia memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Tapi Pride punya si Guy telah berkembang menjadi skill ultimate Pride King Lucifer. Kekuatan itu sebanding dengan sistem malaikat, dan kekuatan kemauan adalah yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Mungkin sama seperti iblis yang lahir dari malaikat. Skill seri iblis lahir dari skill seri malaikat. Setidaknya 7 kebajikan Feldanava pasti telah dipasangkan dengan dosa mematikan yang berevolusi dari 7 dosa mematikan, atau 7 Deadly Sin, 7 dosa besar. Ini bukan ngebahas anime Nanatsu no Taizai ya, beda cerita. Jadi gini menurut gue yang gue baca ya, ini rangkuman. Pride King Lucifer punya Guy dipasangkan dengan Covenant King Uriel milik Rudra. Skill Ultimate Justice King Michael dipasangkan dengan World King Satanael. Skill Ultimate Knowledge King Raphael dipasangkan dengan Glutonous King Beelzebub.
Skill Ultimate Hope King Sariel dipasangkan dengan Slot King Belphegor. Skill Ultimate Purity King Metatron dipasangkan dengan Lustful King Asmodeus. Skill Ultimate Charity King Raguel dipasangkan dengan Greedy King Mammon. Skill Ultimate Passion King Gabriel dipasangkan dengan Envy King Leviathan. Nah, setelah lama acara Walpurgis ini, lalu semua Demon Lord pun berharap kepada Rimuru tentang rencana selanjutnya. Dagruel yang tidak dekat dengan Rimuru sekarang menjadi seperti teman yang sangat akrab. Rimuru pun berkata, "Bagiku sudah jelas bahwa Guy dan Felzard itu bertarung. Kalau tidak akan ada kekacauan seperti itu. Yang membuat aku penasaran adalah bagaimana itu terjadi, atau lebih tepatnya bagaimana Felzard jatuh ke tangan musuh," kata Rimuru. Felzard dan mungkin Dino mendapatkan kekuatan mereka dari Feldanava, sementara Leon memperolehnya sendiri dan mengembangkannya hingga ke tingkat ultimate. Meski sirkuit kendali miliknya mungkin belum hilang, masih ada kemungkinan akan menjadi kesalahan. Jika demikian, itu akan menjelaskan mengapa perintah untuk Leon mungkin tidak berhasil. Bagaimanapun, penting untuk mendapatkan informasi yang akurat terlebih dahulu, kata Rimuru. Guy pun menjawab, "Kau benar, Rimuru. Si bajingan Fatway itu menerobos penghalang es dan salju. Mizari dan Raine yang menyapanya, dan kupikir aku akan pergi dan memberinya pukulan. Tapi, kemudian Felzard menghalangi. Dengan kata lain, dia tidak melakukan kontak langsung, tetapi dia mendekat. Kondisinya sama dengan Dino." Guy pun bertanya, "Jadi, maksudmu mereka harus berada dalam jarak tertentu untuk mengganggu sirkuit kendali, bukan? Kau tidak berpikir bahwa ini mungkin tipuan yang membuat kami berpikir seperti itu, bukan?" "Ya, semacam itulah. Kata-kata Fatway telah terekam di labirin." "Oh, benar juga." Ketika Fatway menghabisi Chloe, dia berkata, "Hahaha, jadi begitu ya. Lagi pula, bahkan Feldanava sama menginginkan kemenanganku," kata Fatway. Itulah yang dia katakan. Dari apa yang dia katakan, kita dapat menyimpulkan bahwa bahkan Fatway dan Michael tidak tahu siapa yang memiliki skill ultimate seri malaikat. Oke, di sini kita tidak akan sampai pada kesimpulan apapun dengan membicarakannya di sini. Dan meskipun aku skeptis, secara pribadi aku berpikir itu baik-baik saja. Jadi mari kita menilai Leon sebagai abu-abu mendekati hitam dan lihat apa yang telah terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa Leon kekuatannya adalah Metatron. Nah, Metatron kan skill malaikat, sedangkan dia adalah Raja Iblis. Nah, di sini si Leon dicurigai, tapi Demon Lord lainnya sudah mendapatkan penjelasan dari Rimuru dan si Leon sendiri. Mereka menugaskan Rimuru untuk mengawasi si Leon. Si Leon juga nggak masalah. Lalu Rimuru melanjutkan dan bertanya kepada si Guy, "Jadi Guy, apa yang akan kau lakukan terhadap Michael?" "Ah, tentu saja, aku akan menghancurkannya," kata si Guy. Jadi ini perang habis-habisannya?" tanya Rimuru. "Hahaha, aku jadi bersemangat," kata si Guy. "Saatnya menunjukkan pada mereka terbuat dari apa diriku. Entah itu Fatway atau Michael, aku akan mengalahkan mereka dengan satu pukulan," jawab si Guy. Tapi dia memiliki kekhawatiran lain. 7 malaikat primordial sudah lama bereinkarnasi. Sepertinya Fatway dan yang lainnya bereinkarnasi di dunia lain dan rekannya Dino. Nama mereka adalah Pico dan Gracia. Kekhawatiran mereka adalah malaikat yang lebih tinggi yang dipanggil oleh Army of Angel, Armageddon, akan bereinkarnasi menjadi Undead Elf. Jadi menggunakan jiwa seseorang dengan ego yang kuat sebagai intinya. Mereka dapat menciptakan ras baru yang kuat, yang juga menggabungkan kekuatan para malaikat. Semua Demon Lord pun terdiam. Setelah beberapa detik, mereka saling bertukar dengan melihat satu sama lain dan mengatakan hal-hal seperti, Tidak, itu sungguh menakutkan bahwa kau akan mendapatkan ide seperti itu," kata Luminas. "Rimuru, apakah menurutmu kemungkinan hal itu terjadi cukup tinggi?" "Aku akan mencobanya jika aku adalah mereka. Jika kau gagal satu hal yang terbuang hanyalah beberapa Undead Elf yang kau miliki," kata Rimuru. "Aku juga akan melakukannya, tidak ada gunanya memiliki sekumpulan ante-ante lemah." Saat Guy dan Rimuru mengangguk satu sama lain, para Demon Lord lainnya memandang mereka seolah-olah mereka terkejut. "Jangan lihat aku seperti itu. Kami sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Tapi kita harus berasumsi yang terburuk, bukan? Kata Rimuru. Berbagai pendapat mulai dilemparkan, dipimpin oleh Luminas. Itu benar, namun kau sungguh gila. Yang membuatku takut adalah kau pikir dirimu bisa menanganinya bahkan jika itu terjadi, kata Luminas. Benar, Rimuru malaikat superior adalah Serapin. Tapi pasti seseorang sekuat Clayman bisa menahan kekuatan mereka. Itu akan membuat mereka menjadi sekuat Demon Lord yang terbangun, atau Awaken Demon Lord. Semua Demon Lord tampak tegang, tapi tidak dengan Ramirez dan Milim. Ini bukan masalah, kami hanya akan meledakkan semuanya. Betul sekali, kami bahkan memiliki Master Veldora di sini. Jadi, menurutku kita tidak harus setakut itu, kata Ramirez. Untuk pertemuan ini, Milim dan Ramirez selalu optimis. Mereka terlihat sangat bahagia. Itu benar-benar patut ditiru, kata Rimuru. Kebetulan Veldora, orang yang diandalkan Ramirez, mungkin sedang membaca kitab sucinya, yaitu manga, di ruangan lain. Baru-baru ini dia membaca karya sejarah yang panjang, mengatakan bahwa itu mungkin memberinya kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Selanjutnya adalah rapat mengenai musuh tersebut, dan nantinya Diablo juga ikut turun tangan. Nah, kalian tahu kan Diablo itu gimana? Iblis yang sangat gila. Oke, sampai di sini dulu ya. Bentar. Jangan lupa subscribe-nya ya. Jangan lupa. Dah.